perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan mengenal perangkat komputer. Pengertian perangkat komputer adalah semua komponen fisik, hardware, dan non-fisik software yang bekerja sama untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna, sehingga komputer dapat menjalankan tugas-tugas tertentu. Klasifikasi perangkat komputer terbagi menjadi 3 kelompok utama. 1. Perangkat keras atau hardware. 2. Perangkat lunak atau software. 3. Perangkat brainware atau manusia yang mengoperasi komputer. Hardware, perangkat keras, yaitu bagian komputer yang bisa dilihat dan disentuh secara fisik. Jenis-jenis hardware, input device, untuk memasukkan data ke komputer. Contoh, keyboard, mouse, scanner, mikrofon. 2. Output device, untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Contoh, monitor, printer, speaker, dan proyektor. 3. Processing device, mengolah data, contoh CPU, motherboard, RAM. 4. Storage device, menyimpan data dan program, contohnya hard disk, SSD, flash disk, CD atau DVD. Software, perangkat lunak, yaitu program atau sistem yang mengatur dan menjalankan komputer. Jenis-jenis software. 1. Sistem software, mengatur kerja komputer, contoh Windows, MacOS, Linux. 2. Application software, digunakan untuk tugas tertentu, contoh Microsoft Word, Excel, Photoshop, browser. 3. Programming software, untuk membuat program lain, contoh Python, Java, Visual Studio. Perkembangan dan sejarah hardware. Perangkat keras terus berkembang agar lebih cepat, kecil, dan efisien. Generasi pertama dimulai dari tahun 1940 sampai 1950-an, menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Komputer pada era ini besar, mahal, dan boros energi. Contohnya ENIAC. Generasi kedua dari tahun 1950 sampai 1960-an. Tabung vakum digantikan oleh transistor yang lebih kecil dan efisien. Generasi ketiga dari tahun 1960 sampai 1970-an. Penggunaan sirkuit terpadu IC yang memungkinkan banyak transistor dibuat dalam satu chip kecil, membuat komputer lebih cepat dan lebih kecil. Generasi keempat dari tahun 1970 sampai sekarang. Dimulai dengan penemuan mikroprosesor oleh Intel, di mana seluruh fungsi CPU diintegrasikan dalam satu chip tunggal. Ini membuka komputer pribadi yang lebih terjangkau dan dapat digunakan secara luas. Selanjutnya ada perkembangan dan sejarah software. Perkembangan software terus berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan kemajuan teknologi. Generasi pertama dimulai dari tahun 1940 sampai 1950-an. Software masih sangat sederhana, menggunakan bahasa mesin kode biner 0 dan 1. Hanya bisa digunakan untuk satu tugas tertentu. Generasi kedua dari tahun 1950 sampai 1960-an. Muncul bahasa assembly, lebih mudah dipahami dari kode biner, digunakan untuk perhitungan ilmiah dan militer. Generasi ketiga dari tahun 1960 sampai 1970-an. Hadir bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan BASIC. Software mulai digunakan di bisnis dan pendidikan. Generasi keempat dari tahun 1980 sampai 1990-an. Muncul software berorientasi pengguna seperti sistem operasi Windows dan Mac OS. Banyak software aplikasi dibuat seperti Word dan Excel. Generasi kelima dari tahun 2000 sampai sekarang. Software berisi internet, cloud, dan AI. Ada aplikasi mobile, web, dan berbasis data besar. Brainware adalah manusia atau orang yang mengoperasikan dan mengendalikan. Tanpa brainware, perangkat keras hardware dan perangkat lunak software tidak akan bisa digunakan dengan baik, karena brainware lah yang memberi perintah
dan mengatur cara kerja sistem komputer. Contoh brainware, programmer, orang yang membuat dan mengembangkan software. 2. Operator, orang yang menjalankan komputer untuk tugas tertentu. 3. Administrator, orang yang mengatur dan mengelola sistem komputer seperti jaringan atau database. 4. Teknisi, orang yang memperbaiki dan merawat perangkat komputer. 5. User, orang yang menggunakan komputer untuk keperluan sehari-hari. Perangkat input. Input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data, perintah, atau informasi ke dalam komputer agar bisa diproses. Contohnya, keyboard untuk mengetik huruf dan angka ke komputer. Webcam untuk memasukkan gambar atau video. Mouse untuk menggerakkan pointer dan memilih perintah. Scanner untuk memindai gambar atau dokumen ke bentuk digital. Joystick untuk mengendalikan permainan. Perangkat output. Perangkat output adalah alat yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk yang bisa dilihat, didengar, atau disentuh. Contohnya, monitor menampilkan hasil kerja komputer dalam bentuk gambar atau teks. Printer mencetak hasil kerja komputer ke kertas. Speaker mengeluarkan suara dari komputer. Proyektor menampilkan tampilan ke komputer layar besar. Headphone mengulurkan suara secara pribadi ke telinga pengguna. Cara kerja sistem komputer. Sistem komputer bekerja melalui 3 tahap utama, yaitu input, proses, dan output, serta dibantu oleh storage dan brainware. 1. Input. Tahap pertama di mana data dimasukkan ke komputer melalui perangkat input, seperti keyboard, mouse, scanner, atau mikrofon. Contoh, mengetik huruf di keyboard. 2. Proses. Data dari input diproses oleh CPU untuk diubah menjadi informasi. 3. Output. Hasil dari proses ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Contoh tulisan yang diketik muncul di layar monitor. Sekarang kita sudah belajar dan memahami perangkat komputer. Semoga paham dan menambahkan wawasan ya.